Oke Sobat Buntu, jangan nonton video ini dulu, tapi tonton video sebelumnya. Nah, kalau sudah, kita lanjut ceritanya. Jadi, kecetit yang garis melengkung ke bawah ini ternyata digendongin makhluk di situ. Jadi kayak genderuwo bukan, grandong lah bisa dibilang begitu. Aduh. Dan aku nangis di situ. Jadi nangis beneran nih. Jadi keinget. Tisunya nih. Jadi apa namanya? Dipikirnya itu orang mau ngancurin kayak begitu. Kenapa kayak gitu loh? Kita kan nggak ada harta, lagi merintis. Ternyata gara-garanya duit gitu. Biar orang tuanya itu nggak seneng sama suamiku, biar dibenci terus, duitnya kesana terus gitu loh bang. Aku kan udah capek gitu. Udah ketahuan kan, jadi emang sebenarnya aku tuh udah ngelihat sosoknya itu, cuman aku kan nggak mau yang sok-sokan, aku nggak mau dibilang halu, nggak mau dibilang sok gitu. Aku emang kadang ngelihat suami aku itu bukan suami aku lagi tidur itu kadang aku ngeliatin dia giginya keluar, matanya merah hitam semua badannya, cuman nggak gede. Aku udah bilang sama mbak, aku kok ngeliat suamiku bukan suamiku ya, aku bilang gitu. Iya Fa, itu grandong, tapi aku laporan kan sama Bu RT, aku udah datang lagi ke Jakarta. Di situ aku ngeliatin lapaknya. Nah, di situ tuh ada bungkusan. Jadi bungkusan kayak tanah, nggak tahu itu tanah sawah atau tanah kuburan, ini tanah dibungkus pakai mori begitu, tapi morinya ya kayak udah dibusuk-busukin begitu, tapi kataku kayaknya baru gitu, tapi dilecek-lecekin karena kena tanah kali ya. Terus ada sama kayak garam, kayak terus air gitu, kan aku ciumin kan itunya, baunya ya, aku pikir kan apa namanya, jadi baunya itu air biasa atau air apa gitu, aku cium-ciumin semuanya. Oh ya udah gitu, aku laporin. Dan dari 3 orang yang aku tanya, jawabannya semuanya sama. Ada orang terdekat yang kepengen kamu hancur, yang kepengen kamu pisah sama suamimu, kayak gitu loh. Kan yang aku pikirin gini, suamiku nggak banyak hartanya loh, aku bilang gitu. Mau apa? Ini permasalahannya itu harta, bukan harta orang, bukan harta suamimu yang dikepenginin. Jadi nggak masalah suamimu mau punya duit atau enggak, intinya pokoknya kepenginnya lu berdua tuh jelek gitu. Oh begitu, ya udah begitu cara mainnya, ya udah aku ngikutin kan. Karena aku udah tahu begitu, aku kan selalu ngebentengin aku, anak-anakku sama keluargaku kan bang. Nah di situ mulai suamiku yang makin menjadi. Jadi sakit-sakitan, sering nggak masuk kerja, sering tidurnya itu ngelantur, panas, badannya menggigil. Di suatu malam itu yang puncaknya di rumah itu, kita kan pindah lagi, menyerah di rumah itu. Karena yang kehidupan kita jalanin di situ setiap hari bareng sama hantu kerdil, sama kuntilanak, sama genderuwo, terus sama pocong hitam. Itu kita udah berdamai kan? Sono lu mau kakak kakek ke lantai atas, gue nggak ke atas. Jadi tiap 2 hari sekali baru ke atas ngambil baju. Tapi karena aku waktu itu nggak tahu pengen banget tidur di lantai atas. Di minggu itu pokoknya aku sering tidur di lantai atas. Yang aku telaten tuh aku bawa kipas ke atas, terus aku turunin lagi kayak gitu. Di situ pas malamnya aku sama anakku yang ini 2 yang kecil-kecil tidur sama aku di lantai atas. Aku bilang suamiku sakit. Itu udah semingguan sakit, nggak bangun. Aku bilang, kalau misalnya kamu kayak gitu terus, nggak bakalan jadi. Jangan disugesti, aku bilang gitu.
Udah aku bilang kalau misalnya kamu begini, kamu jangan mensugesti kamu dijailin orang, kamu begini nanti masuk sama diri kamu. Jadi dia yang kalau apa-apa itu langsung weh gitu sampai kayak mau keluar semua bang. Nanti tuh weh itu keluarnya apa ludah tapi ada darahnya. Gitu. Dia kan udah nangis kan. Aku bilang udah deh. Dibilangin kamu tuh suruh baca ini, ayo tidur ke atas, jangan tidur di bawah. Aku bilang gitu. Enggak, aku harus deket kamar mandi, aku nggak bisa. Jadi dia tidur itu malang pintu kamar mandi. Oke. Iya, jadi kalau dia gitu, mual langsung ke kamar mandi tuh, langsung lari ke situ. Karena aku udah capek, aku bilang sama saudaraku, Mas, aku titip ya Rinda di bawah, aku ke atas dulu, soalnya anak-anak pada tidur di atas, itu kan Beril pada di bawah, aku bilang gitu. Iya, sana kalau kamu mau tidur, tidur aja. Baru tidur ya bang, itu sekitar jam 1. Ini, aku, astagfirullahaladzim, itu manusia apa hantu ya? Aku bilang gitu ya, namanya rumah udah kesugesti ada hantunya kan kita kaget dong. Aku ngintip. Apaan sih, Bi? Kalau manggil-manggil jangan begitu dong. Panggil yang keras. Kan aku kaget. Barak itu nggak mau ditinggal pergi. Barak itu maunya kalau tidur kan memang dia dari kecil kalau tidur dipeluk. Jadi kalau nggak dipeluk dia nggak tidur. Nggak mau lepas dia. Kenapa? Ya udah. Cuma gitu doang. Aku belum megang badannya, Bang. Aku balik lagi tidur. Ya udah, tapi karena aku kepikiran, aku turun ke bawah, aku ngeliatin masku ternyata nggak tidur dia. Sebelum masku bilang apa-apa tuh dia nggak tidur, mukanya itu panik, gimana sih panik, pucet, kayak orang nahan takut tapi nggak berani ngomong gitu loh bang. Aku ngambil air putih anget sama obat. Terus pokoknya intinya keperluannya dia aku taruh di nampan. Bi, kalau kamu mau minum obat semuanya di sini. Aku udah taruh deketin sama kamu kan gitu. Terus dia bilang gini. Kata temenku yang orang yang kerja di sound system kan, dia kan suka ngebawain sound system kan offline. Kata orang sound system tuh aku dikerjain sama si O. Diam nggak? Aku bilang gitu. Diam nggak boleh ngomong kayak begitu. Nggak boleh fitnah orang kalau nggak ada buktinya. Jangan disugesti begitu. Siapa temenmu ntar aku telepon. Aku bilang gitu kan. Nggak boleh ngomong kayak begitu kalau nggak ada buktinya. Nanti kamu disalahin sama orang. Itu namanya fitnah. Aku bilang gitu. Udah ya, tidur. Anak-anak di atas. Kamu tidur di situ. Aku balik lagi ke atas. Baru merem. Ibaratnya baru nyenyak-nyenyaknya. Udah lagi. Kayak gitu lagi. Suaranya serem banget bang. Maksudnya suasananya tuh mencekam banget. Tapi jam 1 loh itu. Akhirnya saudaraku manggil-manggil. Fa. Kaget kan aku bangun. Aku pikir ada apa. Kenapa mas? Turun dulu. Aku turun. Aku pegangin suamiku. Ya Allah. Badannya itu panas kayak panci mendidih. Aku cuma nyolok, astagfirullah ini panas banget tuh. Ini mah udah nggak beres. Aku bilang gitu. Aku bisik-bisik tapi kan sama masku. Mas, aku minta tolong. Anak-anak diangkat ya. Dipindah ke bawah. Bilang gitu. Oh iya, aku ngambil kipasnya ya. Aku ambil kipasnya dari atas. Aku cabutin semuanya. Aku pindah ke bawah. Masku pertama ngambil Barak, kedua ngambil Beja, udah ditidurin bareng sama Beril satu kasur di situ. Terus aku bilang gini, Mas, ini kan nggak beres. Aku mau manggil Uak dulu ya, gitu. Jam berapa? Mau 1:30. Kamu berani? Berani, aku bilang gitu. Nggak apa-apa. Aku datang ke rumahnya Uak. Itu cuma beda gang kan. Serem juga sih, karena rumah yang aku tempatin itu ternyata terkenal tuh gang setan gitu. Oh, di situ. Memang sepi banget bang dibanding gang-gang yang lain. Hampir nggak ada. Kalau malam itu emang sepi banget, nggak ada orang yang lewat. Kayaknya ramai tuh gara-gara aku tinggal di situ, sering nongkrong, sering ngumpul-ngumpul orang gitu. Aku manggil kan, aku baru buka gerbang,
Wah, ternyata belum tidur. Nongol dari jendela. Woi, kenapa? Gitu. Kagetin aja sih, Wai. Keluar dulu, aku bilang gitu. Terus kenapa? Minta tolong gitu. Ke rumah dulu yuk. Rinda liatin, takut banget aku sama emas. Aku bilang gitu. Oh ya udah. Akhirnya bareng sama Ua ke rumah. Sampai di situ, suamiku tuh udah melotot sama si emas. Si emas itu kalau digambarin dia berdiri tapi tegang, udah orang Jawa bilang tuh udah biru kecewu gitu loh, udah takut luar biasa tapi dia nahan karena disuruh ngejagain gitu. Jadi si Rina melotot terus sama aku takut banget. Sampai dia tuh nahan nangis gitu saking takutnya. Akhirnya begitu Uwa dateng, si emas ke belakang narik aku. Ayo mau kemana? Mau manggil siapa? 1:30 nih mau kemana? Kita berani nggak ke rumah ibu? Aku bilang gitu. Udah ayolah kita berangkat aja. Tapi anak-anak gimana? Kan ada sama Uwa di sini. Wak, ini kan si Rinda begini. Aku manggil ibu dulu ya. Nggak bisa kalau begini. Kita udah nggak tidur. Tidur itu bolak-balik bangun. Ya udah sono dipanggil aja kayak gitu. Nah. Pas kita lagi manggil si ibu, kan lewat gang. Nah, di situ, di bawah pohon jambu, tiba-tiba tuh ada kuntilanak di situ, Bang. Jadi kayak diikutin gitu. Tapi yang ngeliat itu cuma saudara aku ini doang. Baunya wangi banget, aku cuma nyium baunya doang. Aku ditarik, suruh cepetan, apaan sih? Pelan-pelan. Dihadang di situ. Astagfirullahaladzim, pantesan tadi bau banget wangi. Apaan ini? Kok jadi kayak begini? Aku tuh sampai nangis gitu di jalan, udah capek banget kan. Di situ datang ke rumahnya si ibu. Rumahnya ibu tuh cuma segini, Bang. Sekotak ini rumahnya si ibu. Oh, luas dong. Luas banget. Nah, di situ aku pelan-pelan. Assalamualaikum, Bu. Bu, siapa? Iva. Oh iya, kenapa? Bisa buka pintunya dulu nggak? Bentar ya, gitu. Ya namanya rumahnya segini kan ada anaknya apa segala macem. Aku cuma depan pintu karena malam kan. Bu, aku mau minta tolong. Rinda tuh ngelantur terus, badannya panas banget. Minta tolong dong. Oh ya udah, ayo kesana bareng. Pas keluar gang situ, si ibu udah tahu aku ditarik sama masku, nariknya aku, terus aku bilang, Mas, gitu. Kenapa, Bu? Jangan lewat situ. Loh kenapa? Udah dihadang itu masmu, gitu. Oh ya udah, kita lewat gang lain aja. Akhirnya lewat gang sebelahnya lagi, sampailah di rumah. Itu suamiku udah menggigil. Udah nggak karu-karuan, udah mengigau. Jadi tangannya itu udah dipegangin sama si Uwa. Abis itu, kan si ibu ini kalau ngobatin barbar itu. Jadi plak gitu. Karena memang, jadi kalau orang Jawa bilang itu ada yang nempel. Oh, okay. Makanya badannya panas banget. Jadi aku bilang panas banget, aku megang aja panas banget luar biasa. Dan disugesti emang dibikin sakit, nggak doyan makan apa segala macem. Akhirnya kan jadi dehidrasi karena 3 hari nggak makan sama sekali kan, cuma minum. Akhirnya di ruqyah lah, intinya kayak si ibu itu udah bawa peralatan dari rumah, kayak nggak tahu lah kayak namanya jahe apa kayak gitu segala macam, sama dia diiniin terus dibalurin semua ke badan suami kan. Nah, abis itu mending, suhu badannya itu agak mending, bisa dipegang. Udah nggak ngelantur lagi. Tadi itu dipegangin sama Uwa sama si ibu. Jadi tolongin kayak gitu. Apa sih ndak? Nyebut istighfar, jangan begitu terus. Karena udah dehidrasi, ini gimana? Harus dibawa ke rumah sakit. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Aku yang ngeberesin sisa-sisa itu di rumah semuanya.
terus diinfus setengah hari. Setelah itu pulang, alhamdulillah keadaannya membaik. Cuman sakitnya yang di punggung itu nggak selesai-selesai. Oh. Gitu. Kan sembuh semuanya, yang ini udah berasa enak lagi. Dia udah kerja, kambuh lagi. Jadi buat napas itu sesek. Gitu loh. Setiap minggu kita gonta-ganti tukang pijit yang benar-benar ngerti urat. Tapi ini selesai, kambuh lagi nyari si ini. Ini enggak, ini ganti ke ini. Sampai akhirnya karena aku udah dikasih clue sama 3 orang yang aku tanyain itu, yang soal lapak, gara-gara lapak aku disebarin kayak begituan, jadi suami aku sakit kayak begitu, ditambah temennya itu ngomong, katanya suamimu itu memang ada yang nggak seneng, tetap kepengen hancur terus gitu. Aku bilang, Mas, maaf ya, kalau mau ngomong kayak gitu jangan sama suamiku. Jadi sama suamiku tuh dimentahin. Jadi dia tuh langsung jurus ke orang, nggak mikir panjang. Kataku kan nggak bisa, harus dicari sumbernya dulu, nggak boleh langsung begitu. Kamu nggak boleh nuduh-nuduh walaupun dia nggak seneng, tapi kita nggak boleh nuduh begitu. Akhirnya kita pulang kampung lagi, Bang. Pas pulang kampung, anaknya mbakku kan punya kodam. Jadi itu bisa nyembuhin, intinya bisa tahulah kayak gitu-gituan. Aku minta tolong. Tadinya kan anak itu bener-bener gak mau, karena kalau habis dikeluarin dia pasti capek banget, luar biasa. Aku sampai minta tolong, aku mohon-mohon. Aku mohon banget, aku udah habis banyak banget. Usahaku hancur terus. Suamiku sakit itu udah setengah tahun nggak sembuh-sembuh, udah capek tahu. Aku bilang kayak gitu, aku minta tolong banget sama kamu. Akhirnya dibujuk mau, iya tapi aku harus sama temenku kayak gitu. Yaudah nggak apa-apa, disiapin lah di situ ritualnya. Jadi dia suka apa kita beliin semua. Oke. Karena aku pikir belinya ngasal kan. Contoh dia biasa makannya tuh jipang, tapi kan yang nama zaman dulu kan jipang itu kan satu plastik sendiri. Nah zaman sekarang kan ada jipang yang kotak itu. Aku pikir aku udah muter-muter nyari jipang nggak nemu. Aku beli ini aja mau nggak? Mbakku udah bilang dibuang nanti pasti. Pas ritual udah mulai di situ, udah siap semuanya. Itu tuh ibaratnya apa namanya nggak habis sedikit gitu. Tapi aku kepengen memantapkan diri aku bahwa aku yakin siapa sih yang jahil, siapa sih yang jahat gitu loh. Kok setega itu? Aku kan baru usaha, baru merintis, kok tega kayak begitu. Akhirnya ritual udah, sumbernya kan aku bilang aku cuma mau tahu suamiku itu kenapa kok sakit setengah tahunan, kenapa sininya itu sakit terus gitu. Jadi kecetit yang garis melengkung ke bawah ini ternyata digendongin makhluk di situ. Jadi kayak genderuwo bukan, grandong lah bisa dibilang begitu. Aduh. Dan aku nangis di situ. Jadi nangis beneran nih, jadi keinget. Tisunya nih. Jadi apa namanya, dipikirnya itu orang mau ngancurin kayak begitu, kenapa kayak gitu loh. Kita kan nggak ada harta, lagi merintis, ternyata gara-garanya duit gitu, biar orang tuanya itu nggak seneng sama suamiku, biar dibenci terus, duitnya kesana terus gitu loh Bang. Aku kan udah capek udah gitu, udah ketahuan kan. Jadi emang sebenarnya aku tuh udah ngelihat sosoknya itu, cuman aku kan nggak mau yang sok-sokan. Aku nggak mau dibilang halu, nggak mau dibilang sok gitu. Aku emang kadang ngelihat suami aku itu bukan suami aku. Aku lagi tidur itu kadang aku ngeliatin dia giginya keluar, matanya merah hitam semua badannya, cuman nggak gede. Aku udah bilang sama mbakku, Mbak, aku kok ngeliat suamiku bukan suamiku ya, aku bilang gitu.
Iya, Fa, itu grandong. Tapi nanti kalau nunggu kamu pulang. Tapi kan yang namanya ritual itu kan duitnya nggak dikit, Bang, buat beli. Ya, jujur aja namanya kayak gitu kan buat beli sajen apa segala macem kan, gitu loh. Nah, dari situ yang tadinya aku bilang sama suami nggak pernah percaya kalau di kamu itu nggak ada yang nggak bener, aku bilang gitu. Sering, Bang, kalau berantem tuh dia matanya melotot. Maksudnya berantem bukan karena berantem ekonomi apa, tapi karena cemburu gitu. Matanya melotot. Aku tahu itu bukan dia kan, aku pelototin balik kan. Ini bukan tempat kamu. Ngapain kamu di sini? Aku nggak takut sama kamu. Aku bilang, ini bukan wilayah kamu. Aku bilang gitu. Ini suamiku, aku nggak takut sama kamu. Suamiku tuh pakai gelang, nggak tahu dikasih sama siapa, itu nggak mau sama dia dibuang. Gelang itu tuh kalau digunting dia pasti berasa, langsung melotot. Dia lagi tidur dia langsung begini. Ngapain kamu mau ngelepasin itu gitu? Kata mbakku pelan-pelan ngelepasinnya. Berantem ya, kalau aku misalnya nggak dilindungin, itu yang namanya kita berantem, rambut itu dijambak itu sampai keangkat itu. Kalau itu dianya lagi datang, kalau aku lagi itu, jadi pokoknya dibikin nggak apa-apa itu berantem gitu loh. Kok begini? Maksudnya nggak, padahal kan aku jadi orang nggak pernah nuntut ya, maksudnya yang penting intinya anak bisa makan, bisa ada buat bekal ke sekolah, aku bilang gitu kan. Nah, jadi nggak ada apa-apa tuh ntar berantem, Bang. Jadi nggak tahu apa yang dia cemburuin, dituduh. Contoh kayak jendela kebuka, kamu masukin laki-laki kayak gitu. Ya aku ya ketawa, laki-laki dari mana? Aku bilang gitu. Aduh, aku udah nggak kepikiran begitu deh. Kamu nggak usah konyol pikirannya. Aku bilang gitu. Itu ada jejaknya apa kayak gitu. Kataku, halu kamu ya, jejak apa? Orang anakmu yang buka jendela, aku masuk-masukin orang. Aku bilang gitu, sempet-sempetnya. Aku bilang, emang gak banyak hotel di Jakarta, aku masuk-masukin lewat jendela. Aku bilang gitu kan. Cuman dia cemburunya gede banget begitu, kayak bukan manusia. Gitu loh. Terus, aku tuh pernah diikat pakai sabuk juga kan. Jadi, aku lawan terus kan. Bukan orang normal. Pak, sampai yang namanya maaf nih ya, berhubungan badan itu pernah 11 kali dalam sehari. Astaga. Karena bukan dia. Oh. Jadi dia takut kalau aku telepon mbakku kan, aku diikat terus dia pura-pura bilang nggak jadi mbak gitu. Akhirnya kan mbakku bingung, mbak jadi. Aku bilang, lo tadi nggak jadi, sekarang kok jadi? Mbak itu kalau yang bilang begitu itu Rinda, bukan aku. Aku bilang kayak gitu. Jadi kayak dia ketakutan kalau aku menghubungin mereka kayak gitu loh. Nah, pas ruqyah itu kan diterangin semuanya. Aku bilang pokoknya aku nggak mau dia harus pergi dari situ. Karena apa? Kan bikin nafsunya nggak kayak manusia. Terus bikin sakit ya, amit-amitnya namanya, makanya punggungnya kecetit mulu karena ngegendong makhluk kayak begitu nggak ada habisnya. Aku bilang udah, pokoknya aku nggak mau, bersihin semuanya. Aku pokoknya nggak mau dia mau baik mau apa keluar dari situ. Aku nggak ikhlas, aku bilang gitu kan. Alhamdulillah sejaman lebih itu negosiasi. Suruh pulang ke asalnya sono, diceritain sih kan pasti ditanya kamu dari mana. Cuman kan kita nggak ditunjukin contoh nih, ini dari orang sini namanya ini kan, enggak kalau kayak gitu. Cuma dikasih clue-nya, orangnya ini kayak gitu. Makanya ketahuan semua siapa yang ngejahatin. Dari situ aku bener-bener kayak menutup diri. Semuanya itu perlahan memang terbukti, Bang. Terbukti memang yang mereka rencanakan itu masalah seperti ini, biar aku pisah begini. Dan sampai kejadian seperti kemarin lah, beberapa bulan yang lalu. Itu benar-benar terjadi. Dan memang benar-benar secara langsung itu diminta buat pisah. Tapi suamiku bilang, aku nggak ada masalah sama istriku. Aku pisah mau ngapain kayak gitu. Udah dari situ aku menutup diri. Dan aku nggak pernah komunikasi lagi sama mereka karena aku sakit banget. Sakitnya banget yang namanya orang
punya usaha nggak tahu duit dari mana. Ibaratnya pas lagi susah-susahnya itu yang sampai malam-malam itu aku bela-belain ke sini itu kan lagi susah-susahnya itu. Itu kan nggak ada tujuan sebenarnya. Orang bingung gimana sih nggak ada tujuan waktu itu kan. Nyampe aja di sini. Sampai yang waktu itu kan aku bengong duduk di batu lama banget kan. Makanya aku sampai malam. Makanya aku kadang kalau flashback ke situ tuh sakit banget kayak gitu. Orang kok tega bikin dagangan orang sampai hancur banget kayak gitu. Padahal kan aku punya anak, terus aku nggak pernah jahat ke orang. Pikirku ya, aku selalu berusaha baik gitu. Misalnya pun ada teman-temannya suami yang pada minta makan, minta apa, walaupun mereka pengangguran, kadang juga aku selalu ngasih, Bang. Ibaratnya aku punya 5, mereka ada 3, aku kasih. Tapi ya kayak gitu, yang namanya hati udah drengki, apalagi masalah uang, udah susah. Makanya aku bilang, udahlah mundur aja. Aku bilang kayak gitu, udah capek juga kayak begini terus. Pada akhirnya kan usahaku memang bener-bener hancur semuanya. Hancur, itu mangga itu udah nggak bisa ditolongin lagi, udah bener-bener tamat gitu. Mau diulang lagi juga duit dari mana? Karena kita kan memang modalnya itu waktu itu kan bener-bener ngumpulin. Aku tuh kadang dagang, aku kumpul-kumpulin duitnya. Dari yang ibaratnya dagang pertama itu yang kecelakaan itu udah hancur. Kan berdamai dengan diri kita kan susah itu loh. Sampai aku ngiklasin, oh ya udah, memang itu bukan rezeki aku, belum rezeki aku dagang. Nanti pun kalau rezeki lagi pasti Allah bakal kasih. Ketemu lagi dagang mangga, sampai kejadian kayak begitu lagi, ya udah berdamai lagi. Dan sampai di titik itu ada musim durian. Tuh, kita dagang durian di situ, kita bangkit lagi di durian itu. Dan setelah dagang durian selama kurang lebih sekitar 3 mingguan, belum ada sebulan, udah kelihatan hasilnya. Tahu nggak, dagang durian itu dari modal 450.000. Tuh, masih di rumah yang hijau yang ini yang kita tempatin itu. Tuh di situ 450.000. Kita nekat karena aku pikir suamiku udah mulai stabil lagi badannya, udah mulai enak badannya, dia udah fit, intinya tenaganya asli, dia asli yang semula itu udah kembali, udah bukan yang sering aku lihat. Ya namanya ngeliatin suami kadang wujudnya orang lain kadang takut, apalagi kan kalau berhubungan badan, tahu kelihatan loh Bang. Aku kadang suka nangis habis itu. Kelihatannya gimana? Kelihatannya ya itu si Grandong, tapi masuk gitu. Aku kadang suka nangis, tapi suami kan suka nggak percaya. Aku bilang bukan suami, aku suka bilang sama saudaraku itu kan, aku kadang ngerasa jijik banget sama dia. Bukan manusia, aku bilang gitu kan. Pokoknya beda banget ya namanya. Ini kan udah apal kan suami gimana gitu. Sampai ya itu yang ruqyah selesai apa segala macem kan udah dipager kan. Alhamdulillah sampai sekarang itu udah nggak pernah sakit-sakitan lagi tuh suami, udah sembuh. Tapi pas dagang durian di situ rame banget kan. Ada lagi orang yang nggak seneng lagi sama itu yang ngejailin kita sama. Jadi dia yang kita pindah lapak dong Bang, cari aman. Udah itu si HO kan udah ketahuan memang dia niatnya jahat, daripada mengancam keluarga kita, udah pamit sama Bu RT pindah. Cari lapak, itu ngegeser lah agak kesini malah lebih rame lagi. Itu bukan deket lagi, di tempat tukang pijat tunanetra. Itu terasnya kita sewa. Tuh di situ. Contoh gini, Bang Dani itu ngasih tahu sama kita, Iva di sono tuh ada lapak yang mau disewain, katanya 700.000.
kita nggak langsung melangkah ke sana loh Bang. Aku punya etika, punya sopan santun. Aku nyari Bang Dani dulu dong. Mau minta dianterin ke sono. Kita nungguin Bang dari abis maghrib sampai jam 8, sampai jam 9 nggak datang. Kita nggak salah dong. Terus nanya-nanya ke orang sekitar. Mas misi, katanya di sekitar sini ada nggak sih lapak yang mau disewain? Kita muter-muter di situ nanya. Nah, pas di situ nanya, tukang paketan itu JNT, kalau mau yang disewain tuh sebelah nih, ini yang mau disewain katanya. Coba aja nanya sama ibunya langsung. Sebelum kita masuk, kita telepon lagi Bang. Jadi yang nganterin nganterin ke lapak itu, nunjukin itu iparnya temanku yang jahat itu. Gitu loh. Di situ karena udah nunggu lama, udah mau malam, si ibunya udah mau pulang, akhirnya kita ngobrol, Bu, katanya lapaknya mau disewain terasnya. Iya, cuman kita minta ya yang sebelah kiri itu jangan, karena buat lewat kita. Jadi ternyata itu kalau tunanetra lewat, itu mereka udah yang rutin mereka lewatin gitu. Jadi nggak mau pindah ke kanan. Jadi kalau udah kiri ya udah, mereka merambatnya lewat kiri. Itu. Di situ ternyata deal-dealan itu berapa? 500.000. Wah, alhamdulillah. Yang 200 itu ternyata kan mau buat untung si yang ngasih tahu. Gitu loh. Jadi setiap bulan itu mau ditarikin 700. Lah kataku kan, nah kan kebukti lagi kan. Aku bilang, baik-baik apanya? Sama ular semua. Aku bilang gitu. Aku udah mulai ngomongnya nggak bagus karena udah terlalu sakit kan. Yang namanya ibaratnya yang nama aku udah pikir temen apa segala macem. Nah, abis itu dagang di situ, dagang duren, mulailah di situ. Apa namanya? Dilabrak. Nah, sebelum aku pindah ke duren itu, kan aku dilabrak dulu itu waktu yang mangga sama saudara iparnya si itu. Aku di WhatsApp, Bang. Panjang banget. Waktu itu jam 10-an malam, posisi baru pulang dari kampung yang habis suami ruqyah itu. Ya mungkin buat dramanya sana gitu kali ya. Di WhatsApp panjang banget, maki-maki segala macem. Aku kan orangnya nggak seneng, nggak gentle banget sih begini. Asik. Panas kepalaku kan, nggak tahan. Udah aku sholat, aku udah nangis. Panas di sininya. Tahu suami aku sakit, penyebabnya juga begitu. Terus cluenya begini-begini. Tapi kan aku nggak pernah ngomong kan, aku masih diemin. Aku bawa sholat, segala apa, aku udah ngaji, udah bolak-balik wudhu, gelisah. Yang namanya nahan emosi gimana sih? Sininya panas, nggak bisa. Aku nggak mau gila seperti ini. Jam 12, belum jam 12, jam 11-an datanglah aku ke sono. Nggak di rumah dia, lagi ke pasar. Akhirnya aku tungguin. Tiduran aku di rumahnya, ya namanya sahabat, ibaratnya mau tiduran di mana-mana juga bebas kan. Cuman ya karena aku udah emosi, aku tidur di ruang tamu, tiduran. Pas dia buka pintu, kaget dia, kayak gitu. Aku bilang, oh ternyata nih orang bener nih, kaget ngeliat gue kayak ngeliat setan, aku bilang gitu. Pertamanya ngobrol-ngobrol biasa. Bilang gini, maksudmu tuh apa? Kamu WhatsApp aku menghina begini-begini. Aku nggak pernah nyeleding, aku nggak pernah nyaingin. Dari awal dagang aku udah ngajakin kamu loh. Ayo kamu dagangin mangga aku, karena kan pengambilannya sama di Keramat Jati. Kalaupun kamu mau bon 2 nota baru bayar, ya ayo aku ikutin sama kayak di sono. Aku bilang gitu, udah aku tawarin semuanya. Tapi kan kamunya yang nggak mau. Aku bilang gitu. Sekarang kamu maunya apa? Aku udah nih datang ke sini, ngomong langsung sama aku. Kalau kamu nggak seneng sama aku, ngomong langsung sama aku ya. Kita temenan itu bukan setahun 2 tahun loh, aku bilang gitu. Ibaratnya aku tahu buruknya kamu tahu buruknya aku. Gilanya aku seperti apa, kamu gila seperti aku pun tahu. Bilang gitu. Di antara kita itu nggak bersih banget, tapi kan kita berusaha memperbaiki diri dengan jalan kita masing-masing. Aku selalu ngejaga silaturahmi semuanya. Kenapa kamu seenaknya ngomong begitu, kayak petasan mebret-mebret begitu? Kalau aku jawab balik, kamu sakit nggak hatinya? Aku bilang gitu kan. Dia diem, mukanya itu kayak pengen ngeluarin amarahnya tapi nggak berani gitu loh.
Aku tahu kamu sekongkol sama saudaranya suamiku. Aku bilang gitu kan. Kamu suka WhatsApp ke sono, ngomong-ngomongin aku, ngomong-ngomongin utangku. Aku bilang gitu. Kamu ngomong-ngomongin utangku sama orang lain di belakang begini-begini. Tapi apa? Kamu bercermin gak kamu punya hutang? Emang aku pernah mikirin hutangmu? Aku bilang gitu. Dan ternyata dia itu juga cemburu. Jadi yang aku anggap saudara itu si emas di rumahku itu, kita itu bestie dari TK, Bang. Satu desa. Kalau yang ini kan bestie dari SMP. Sama juga sama si emas, ketemu SMP bareng, kita satu angkatan. Nah, yang namanya bestie dari TK, ibaratnya kita kan dulu main apa sih ya? Main air bareng kan, apa berenang bareng kan, jam dulu kan telanjang apa kan, kita udah ibaratnya lebih deket daripada dia. Dia itu ternyata nggak terima, Bang. Oh. Gitu loh. Maunya, jadi kenapa dia dendamnya membara seperti itu sampai ngelakuin hal konyol, itu karena maunya si emas tinggal di rumahnya dia. Oh, oke. Pas pulang, jadi si emas itu sempet 3 bulan itu nomor aku nggak direspon sama sekali. Gimana sih namanya kita bestie, setiap hari lu lagi berak, lagi apa aja kita ngomong ya, cerita. Kok ini sampai 3 bulan nggak ada kabar? Taunya dikomporin sama setan satu ini. Manusia, setan berwujud manusia itu. Pulang dari luar negeri, yang tadinya mau pulang ke rumahku, kan zaman aku susah kan memang dia yang nolongin aku, Bang. Ibaratnya, Mas, aku nggak punya pulsa listrik, tolongin. Ya elah, pulsa listrik aja sampai luar negeri. Emang nggak ada itu di Kabupaten Banjarnegara yang bisa dimintain pulsa? Tahu sendiri. Ntar aku masuk Indosiar sama Antv gara-gara pulsa listrik, aku bilang gitu kan. Nah, di situ, Bang, ternyata bilangnya itu apa? Aku mau nyantet si emas. Itu di screenshot kan sama si emas. Karena apa? Si emas pas pulang dari Malaysia itu, yang kedua kalinya itu, kan dipanggil sama ibu, diruqyah, dibersihin semuanya karena udah tua juga, belum nikah-nikah kan di situ. Nah, dia cerita jujur karena dia ketakutan, tiba-tiba ketakutan maksudnya ngelihat aku, dia jadi jujur sendiri. Sebenarnya saya kepengen jujur gitu. Setelah kejadian yang bereretan panjang penuh dengan drama seperti itu, dia kan ngelihat kehidupan aku baru jujur. Tuh. Sebenarnya aku kepengen cerita. Bener nggak sih, Bu? Katanya Iva mau nyantet aku. Shock aku di situ. Maksudnya apa? Aku bilang gitu. Soalnya temen kita, kan emang kita bertiga kan CS kan, temen kita bilang katanya kamu suka ngebawa aku ke dukun biar aku begini-begini. Aku ketawa tapi ya ketawa sakit gitu. Gimana? Gimana lupa lah, Bang. Sekarang udah gak sakit, udah ikhlas. Maksudnya apa? Kamu aku mintain duit, gak usah dibawa ke dukun, juga ditransfer. Ngapain? Aku harus ke dukun biar duitnya keluar. Nggak perlu minta duit ke kamu 1 juta, 2 juta, 10 juta pun nggak usah ke dukun. Aku bilang gitu. Bener kan kamu begitu? Terus dia, iya sih. Nah udah, makanya ada buktinya. Dia udah screenshot inboxannya sama sana, takut sama sana dihapus, ditarik pesan kan. Beneran. Nangis aku di situ. Sakit banget lah hatiku kayak gituin. Akhirnya dia bilang, iya sih, aku udah percaya, udah aku ngeliat yang selama 1,5 tahun ini aku jalanin hidup bareng sama kamu, kehidupan kamu seperti apa. Aku minta maaf selama ini aku suudzon, selama kemarin itu, tahun kemarin, aku lost contact sama kamu gara-gara kehasut sama dia, kayak gitu. Ternyata pas pulang yang pertama itu ya, Bang, aku sama sekali nggak ditemuin. Dan itu telepon loh, madam, itu yang tadi aku ceritain kan, aku harus pakai ini kan, madam itu sampai telepon loh ke suamiku. Kamu katanya berantem ya sama si Mas,
Katanya kamu punya hutang ini sampai ditagih ke Jakarta. Padahal enggak sama sekali loh. Aku tungguin, Bang. Coba kalau orang lain pasti sakit banget hatinya. Ditanya, kamu di mana? Aku di rumah, tapi aku lagi masak, lagi bantuin bunda. Karena waktu itu tuh bulan puasa, Bang. Pas yang pulang pertama, lagi bikin biji ketapang di tempatnya bunda. Aku bilang aku lagi bikin biji ketapang di tempatnya bunda. Aku nggak enak kalau kamu mau main ke sini, main. Rumah kan udah aku beresin karena aku mau ada tamu sama temennya dia. Di situ yang cerita semuanya, yang ngebongkar semuanya itu juga temennya si Mas. Jadi dibongkarnya itu begitu udah drama luar biasa karena si temennya itu ngeliatin aku itu, kan tadinya aku dibilang orang jahat, Bang. Jadi ya namanya orang luar negeri pasti antisipasi dong. Ini Aka tuh dibilang jahat, kakak tuh dibilang katanya suka bawa kalau orang sana bilang kan benda kan. Jadi kalau ini namanya benda. Pasang benda sama abang gitu. Kan dia manggilnya abang kan, sama abang. Ternyata aku hidup selama 1 bulan sama Aka nih. Ternyata nggak begitu. Ternyata sana itu orang jahat. Diceritain, pulang itu ditahan, nggak boleh ke rumahku. Pas aku tanya, kamu mau kemana? Mau ke Monas? Ya udah, kalau mau ke Monas, anak-anak aku siap-siap dulu, aku gantiin baju dulu semuanya di situ kan. Nggak boleh loh, Bang. Gimana perasaannya tahu dia di Jakarta, tapi ternyata pulang ke rumahnya si setan itu dan aku dijelek-jelekin biar dia benci sama aku. Di situ diceritain sama temennya itu tiap hari ke restoran mewah. Kenapa dia mau buka suara? Hidup sama kakak tuh ya, abang, duitnya itu hemat, irit. Tiap hari akak masak. Lah aku gini, kamu mau kemana? Contoh mau ke Ancol. Mending masak dong. Kamu ngasih aku duit 200.000. Itu berbagai masakan aku masak. Ngapain beli ke restoran? Iya loh, sama akak yang di sana tiap hari ke restoran. Kenapa jadi dendam begitu? Kayak gitu loh. Tiap hari ternyata dia tuh nyamperin ke hotel. Hotelnya tuh katanya di daerah Tangerang waktu itu. Disamperin ke sono, tiap hari keluar jalan-jalan makan. Boro-boro giliran pahitnya sama aku loh, Bang. Aku nggak pernah ngeluh, ibaratnya kita punya duit, punya enggak, ayo kita berunding lah kayak gitu. Yang namanya utang ya tetap utang. Tapi kan nggak harus maksudnya diomongin sama si madam kan. Madam aku yang tinggalnya di luar negeri aja bisa sampai tahu. Kan berarti emang niat banget. Mereka itu sekongkolan berantai, kata aku. Itu udah sekongkol pengen ngancurin hidupnya aku sama suami sampai dibikin sejatuh-jatuhnya usaha. Makanya kan dugaan aku bener, usaha dijatuhin, bangun dijatuhin, terus sampai tega seperti itu karena memang hatinya dengki, sirik. Di situ kan kita tetap jualan kan, pindah ke durian karena musim durian. Itu modal pertama 450.000. Ngutang itu sama orang di satu kampung sama aku, Banjarnegara di situ. Waktu itu pertama itu ngambil 300 atau 400 tuh, Bang. 400 biji. Alhamdulillah setengah hari itu habis. Bayar utang, ngambil lagi, nominalnya lebih gede lagi. Alhamdulillah 700. 2 hari habis, ngambil lagi. Sampailah di titik puncaknya itu yang sehari itu bersih 5 juta durian. Bangkit lagi kan, habis jatuh di mangga, bangkit di durian 5 juta sehari. Itu si Mas ngasih, lunas nih utangmu kalau tiap hari begini. Ya yang namanya orang pasti seneng ya, mikirnya kan pasti namanya kita punya tanggungan, pasti kepikirannya ke situ, Bang. Iya, makanya aku selalu nyaldo. Jam 12, jam berapapun aku masukin ke ATM duitnya. Di situ jualan laris. Nah itu si nenek sihir jualan, Bang. Kan lakinya punya lapak di seberang, lapak burung. Jualan buah di situ juga.
Kan kelihatan banget yang tadinya nggak pernah bertahun-tahun yang aku tahu dia di situ dagang di pasar, nggak pernah tuh ada sejarahnya dia di situ jualan. Dan giliran aku dagang durian di situ, dia jualan di situ loh. Kelihatan banget kan, kelihatan banget ya. Tapi udah nggak apa-apa. Kita nggak memulai ini, insya Allah sekarang udah aman, udah dibentengin semuanya, udah dipager. Aku bilang gitu, sama jangan lupa ngaji terus, aku bilang gitu. Si iparnya nyamperin lelaki gue dengan polosnya. Bang, nih cobain durian. Kalau mau cobain, gini, udah deh, mulai saat ini lu nggak usah ngomong sama gue, nggak usah kenal sama gue. Suami gue cuma bilang gini, oh ya udah, nggak masalah, makasih, gitu. Habis di situ durian rame, apa mau dia nongkrong di JNT mau apa, suamiku udah nggak pernah mau nawarin. Emang itu keluarga setan, semuanya setan. Padahal permasalahan rumah tangganya pun lebih ruwet dari diriku. Tapi namanya orang kan kadang nggak bercermin. Nah, itu karena sakit hatinya itu, Bang. Jadi kita milih buat mundur. Udah aku skip. Aku nggak menghilangkan jasa kehidupan mereka di kehidupan aku. Tetap aku ingat. Ketika aku ketemu anak mereka di jalan pun aku tetap sapa. Aku nggak pernah dendam apapun. Silahkan mereka yang punya dosa, mereka yang berbuat, tanggung jawabnya terserah nanti di akhirat. Aku bilang kayak begitu kan sama suami. Nggak apa-apa, nggak ditanya, nggak masalah. Yang penting kehidupan kita. Di situ kita menjalani dagang duren setiap hari dan alhamdulillah sampai di musim duren yang kemarin kita dagang lagi. Walaupun ya karena memang keterbatasan modal kan nggak pernah maksain aku. Kalau misalnya mampunya modal 500 ya udah sedikasihnya sama pengepulnya, aku bilang kayak gitu sama petaninya. Kalau enggak usah dipaksain dan kita jalanin. Sekarang suami masih narik di Lalamove, aku masih dagang tipis-tipisan karena jujur memang waktu itu aku mau ngambil ke bank kan buat modal. Aku nggak pernah malu ya, mau gimana lagi, kalau mau duit gede kan memang harus ke bank. Kemana, ngepet, ngingu miara tuyul kan nggak mungkin kan. Jadi sempet amburadul lagi gara-gara ngurusin bank, nggak jadi, udah balik nama sertifikat rumah apa segala macam. Akhirnya 3 bulan ini kita berdamai, udah kita kerja aja, memang udah takdirnya begini. Kalaupun nanti kita bisa dagang lagi, kita nikmatin aja prosesnya, aku bilangnya. Jadi gitu Bang, apa namanya, perjalanan kisahku sampai di titik sekarang ini yang belum naik lagi sih, cuman ya alhamdulillah udah kayak orang napas itu apa agak enakan gitu. Dari yang dramanya kemarin itu seperti itu karena syiriknya orang, namanya hatinya dengki kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita milih mundur, milih menghindarin, semuanya benar-benar aku hindarin. Aku sekarang ngobrol, ketemu sama orang yang penting-penting aja, yang perlu. Intinya kalau misalnya nggak ada kepentingan, nggak ada keperluan, aku nggak interaksi sama mereka. Berarti kalau ngobrol sama saya penting dong saya? Ya, karena ada kepentingannya gitu. Minum dulu Bima. Oh iya, makasih. Kita mundur sedikit nih ya. Iya. Saya pengen tahu nih yang hantu bunian itu ya, itu tuh asal usulnya tahu nggak dari mana? Kenapa ada di rumah Bu Iva, di kontrakan yang itu. Di kontrakan yang dipakai itu yang hijau itu. Jadi aku kan nanya sama 3 orang itu. Bahkan tadi ada yang maaf nih yang kelewat belum aku ceritain. Ada orang satu juga yang tiba-tiba datang, itu katanya nggak tahu ustadz, nggak tahu kiai, pokoknya datang ke rumah tiba-tiba nyalahin aku. Katanya semua sumber yang hantu yang ada di rumah itu katanya sumber dari ibu. Jadi ibu yang harus introspeksi. Jadi kan aku nggak marah nggak apa, cuman gini, maksudnya apa ya Bang, aku nggak ngerti dan aku udah nggak mau memperpanjang. Aku makasih banget ya Abang udah mau main ke sini. Dan pas si Abang itu pulang ya, kan terakhir si Mas gini, ini ada tamu lagi nggak ya?
paling Wak Umang ntar datang. Beneran tuh, Wak datang ke rumah. Setelah Wak datang ke rumah, pulang jam 12 malam. Kan habis nengokin, jadi habis yang panas suamiku itu kan banyak orang nengok kan. Habis dari rumah sakit kan otomatis banyak teman-teman pada nengok ke rumah. Terakhir, Wak pulang jam 12 bang. Pulang, si Mas gini, kan karena Mas tidurnya di ruang tamu. Ntar ada yang datang lagi nggak ya? Kayak kemarin, ntar udah tidur. Jadi udah 3 kali tidur, tok tamu, tidur, tok tamu gitu. Akhirnya kan kita nggak jadi tidur dong. Ibaratnya aku udah berdoa berapa kali periode berdoa tuh bangun terus. Terakhir aku gini, udah deh, kayaknya Ua kan udah datang, udah nengokin nih, udah penutupan, nggak ada. Jam 1 beneran diketok lagi pintunya, bukan sama orang, nggak ada siapa-siapa. Tuh makanya di situ pas yang itu cerita katanya sumbernya dari aku langsung telepon dong sama ibu, sama mbak semuanya. Terus adalah yang kepercayaan keluargaku itu yang dipercaya sama almarhum bapakku dulu telepon. Enggak lah, itu mah orang ngaco, masa sumber dari manusia. Diceritain sama ibu, sama mbak, itu sumbernya sama. Jadi yang namanya makhluk goib sama kayak manusia. Mereka itu melihat rumah itu kosong. Mereka itu kan sama berkeliaran di mana-mana. Jadi karena merasa rumah itu kosong udah lama banget, jadi mereka nempatin di situ. Itu loh. Nah terus apa namanya yang lainnya itu, yang hantu-hantu lain di rumah itu memang pendatang gitu. Kayak mereka itu rumah kosong. Jadi kalau malam mereka main di situ gitu loh, Bang. Karena merasa terusik, ada kita yang tiba-tiba datang, mereka jadi kayak nggak terima gitu loh. Udah suamiku punya permasalahan itu yang dijailin sama orang, kan makin memanas karena ada itu. Mereka kan tahu, Bang. Contoh misalnya kayak suamiku yang itu digendongin Grandong itu kan mereka pasti lihat dong sesama makhluknya. Jadi kan makin memanas gitu loh. Contohnya kayak si Kunti kan ngedeket. Karena apa? Mungkin si Kunti itu cinlok sama si Grandongnya gitu loh. Lah yang namanya manusia kan nggak kuat dong ditempelin begitu kan. Itu yang bikin suhu badannya panas gitu. Jadi memang rumah itu, kenapa rumah itu banyak penghuninya? Karena rumah terlalu lama kosong. Berapa lama sih? Katanya sekitar 3 tahunan itu. 3 tahun. Kalau di Jakarta kan itu udah termasuk lama, Bang. Karena yang namanya kontrakan kan kadang sebulan kosong aja udah pasti isi. Nah, dicari sumber yang lain sebelum aku tempatin. Di situ kan ada ibu-ibu sama anaknya. Sama, karena mereka nggak bisa ngeliat. Jadi setiap malam anaknya tuh nangis sampai pagi. Gitu. Memang udah ada cerita, makanya mereka itu paling cuma bertahan setengah tahun, itu udah keluar. Sekarang rumahnya udah ditempatin orang lagi, cuman mungkin karena orang nggak peka, jadi kan bodo amat gitu loh. Makanya ya memang sekitar situ ternyata kan dinamain itu gang setan katanya. Memang tempatnya di situ. Jadi di antara rumah yang aku tempatin sama depannya itu kosong lama. Terus yang si pemilik rumah cerita juga nggak? Kasih tahu juga nggak? Atau nggak tahu? Aku cerita, tapi mereka itu yang alirannya itu beda sama kita, bukan. Kayaknya mereka itu Muhammadiyah bukan NU, jadi nggak percaya begitu-begituan, Bang. Gitu loh. Tapi mereka sempat minta maaf karena di sisi aku stres, terus mereka bikin omongan yang nggak enak tentang aku, kan aku jadinya histeris kan. Di situ mereka minta maaf dan memang kita ya udah pindah secara baik-baik karena udah nggak bisa ditahanan lagi dan udah nggak kuat. Yang namanya kan diceritain, namanya manusia kan kita beda-beda. Ada yang cuma peka bisa ngelihat doang tapi nggak bisa ngedenger. Ada yang bisa ngelihat plus ngedenger. Itu kan yang parah banget. Nah, kalau saudaraku, sepupu aku, itu malah dia bisa ngerasain orang mau meninggal itu dia udah dikasih rasa. Gitu. Makanya kan kita nggak boleh ngejudge orang,
wah itu ngarang cerita tuh, itu begini gitu, karena kan tiap orang beda-beda. Makanya dari yang kemarin tinggal, alhamdulillah rumah kan udah aman, udah nggak pernah ada yang kayak begituan lagi. Tapi ya walaupun sesekali mungkin nongol ada penampakan, tapi kan itu yang penting mereka nggak di rumah itu gitu loh Bang. Nah itu yang kayak sosok kuntilanak tadi kan main ya ke situ ya, tinggalnya di tempat lain gitu. Memang di mana? Tahu nggak tinggalnya di mana? Ada di rumah sekitar situ. Cuman aku nggak bisa nyebutin posisinya ya Bang. Pokoknya aku takut ya, namanya yang pertama dulu kan ada yang tersinggung kan. Pokoknya ada di sekitar rumah itu. Jadi rumah itu tuh juga kosong lama banget. Itu udah lebih dari 5 tahun atau 10 tahun. Oh, lebih lama. Lebih lama, nggak pernah direnovasi. Itu karena yang punya itu kan orang kaya. Katanya belum dibagi waris. Gitu loh. Jadi contoh si A mau ngebenerin, oh nggak mau dong, nanti si B, si C yang dapat untung kayak gitu. Jadi makanya dibiarkan terbengkalai begitu. Dan di situ tuh di situ iya, kata si ibu, kata si Mbak itu sumbernya dari situ. Mereka tuh main ke rumah itu karena rumah yang saya tempatin juga kosong. Jadi ya namanya itu kan seneng buat nongkrong gitu loh Bang. Nah, kalau yang hantu kerdil itu, hantu bunian kan si ibu yang bilang. Aku kan nggak namain itu hantu bunian karena orang pasti ada pro dan kontranya. Itu kan adanya cuma di Kalimantan, itu kan adanya cuma di ini, kayak gitu. Kan aku menjelaskan, aku melihat itu ada sosok, dia badannya kecil, kepalanya besar, terus matanya besar, tapi dia mukanya tua. Terus si ibu kan, ya udahlah, biar gampang, itu kan seperti hantu bunian, kayak gitu. Bu Iva, nih dari warga sekitar sendiri tuh, sebetulnya sebelumnya ada yang ngasih tahu nggak sih sama Bu Iva sekeluarga tuh? Nggak ada, karena jadi si Uwa itu ngaji, yang cewek itu, Uwa yang cewek itu ngaji juga di deretan rumah depan itu, buat ngaji rutin tiap malam itu di situ Bang. Nah pikirnya ya nggak seserem itu lantai atas, ternyata Uwa ngelihat baru pertama kali juga ngelihat, ternyata atas seperti itu. Dipikirnya ya nggak ada masalah. Nah, dari itu jadi ini, pernah suatu abis maghrib, Uwa ngaji. Kalau ngaji kan hari Rabu, yang ibu-ibu itu. Jadi katanya ngedenger anakku ketawa rame banget di rumah. Sampai berdebat kita, padahal aku di mana, untung aja ada saksinya. Aku lagi di rumahnya Uwa berangkat ngaji, masuk, aku tuh keluar sama anak-anak terus sama emas. Aku datang ke rumahnya Uwa karena ya itu takut kan kalau di rumah sendiri kan, si emasnya pergi, suamiku kerja, jadi kita ke rumahnya Uwa. Di situ ada Uwa yang laki, ada saudaranya Uwa yang cewek. Aku dimarahin pulang-pulang, si Ipa teriak-teriak ketawa kenceng banget lagi ngaji. Apaan? Siapa yang ketawa begitu? Aku bilang, aku tuh ya ngaji udah greget banget pengen marahin kamu. Kalau lagi buat ngaji pada berisik kayak begitu. Ya Allah, demi Allah aku nggak di rumah. Tanya nih sama Uwa. Apaan sih lu? Kayak gitu kan nyebut namanya. Orang sih pas sama anaknya dari tadi di sini, nggak ada orang juga di rumah. Orang aku aja maghrib pulang, Iva udah di sini. Beneran loh, orang ketawa keras banget. Ngarang aja sih, orang pada bocah di sini, kok kamu ngeyel mulu. Debat sampai lama. Akhirnya, oh ya udah fix, emang udah harus pindah. Jadi ya emang mungkin udah mereka udah nyaman pada main di situ, akhirnya kan ya udah susah. Gimana sih, orang sekitar situ banyak yang kosong, juga terkenal gang setan. Nah berarti kan warga tuh tahu di luar itu baik-baik aja kelihatannya, padahal di dalamnya nggak nyaman gitu kan. Tapi kenapa sih bisa dibilang gang setan? Itu siapa yang namain? Berarti kan warga tahu dong daerah situ tuh banyak banget. Iya, karena di situ tuh sepi banget. Dibanding gang-gang yang lain, itu gang jarang dilaluin orang. Gitu. Jadi saking sepinya, terus terkenal sering penampakan di situ,
Jadi kayak sepi. Aku pikir kan karena buat dagang nanti jadi rame, pikirku gitu. Kalau yang penting intinya rumah, sumbernya nggak dari rumah gitu. Ternyata kan sama aja sumbernya, si hantu kerdil itu mereka udah menempati dan ibaratnya udah beranak pinak di situ gitu loh. Oke. Nah, jadi selama tinggal di situ Bu Iva tuh berapa lama? Kurang lebihnya sekitar 3 bulanan. Oh, cepet banget ya? Cepet emang ya. Karena dalam setahun itu pindah kontrakan itu sampai 3 kali. 3 kali. Habis sama renovasi dong? Iya, makanya kan sering nangis nyeseknya kayak gitu. Bukan cuma renovasi Bang, yang namanya pindahan, walaupun suami ada saudara, tetap nih yang ngangkut itu kan bukan 1-2, bisa sampai 4 orang. Barangku itu kalau diangkut 3 kolbak. Namanya satu rumah, namanya tadinya kita orang dagang, barang-barangnya banyak. Otomatis apa? Buat makan mereka sehari kan bisa 2 kali. Kan nggak sempet masak kita pasti. Terus bayar lagi yang bantu kemas-kemasnya lagi. Karena aku kadang, udah capek banget kalau ini bongkar-bongkar, aku nggak mau sendiri. Gitu, jadi bayar orang bisa sampai 2-3 orang. Tetap aja habisnya banyak kalau pindahan tuh. Makanya yang kayak sekarang itu udah nyaman, ya udahlah gitu. Berarti sekarang udah pindah tempat baru nih? Udah pindah tempat baru lagi, udah lama di situ, udah setahun lebih. Nyaman berarti? Nyaman. Gak ada masalah ya? Jadi kalau aku, yang penting mereka nggak stay di dalam rumah. Oke. Gitu. Kalau stay di luar, mereka mau main mau apa kan bodo amat. Tapi kalau di dalam kan kita nggak bisa nego, ketemu setiap hari gitu loh. Ini yang baru masih di lokasi yang sama atau udah beda? Di lokasi yang sama. Oh masih? Masih yang sama sekarang. Tapi bukan gang setan itu? Bukan, jadi beda gang tapi di situ rame. Jadi ke jalan raya itu cuma 2 rumah. Wih, akhirnya menemukan tempat Iya, cuman walaupun yang punya riwahnya luar biasa, kayak belum tanggalnya udah ditagih dulu, tapi ya namanya kita butuh ya gimana lagi gitu. Oke, yang penting nyaman lah ya. Yang penting intinya nyaman di situ, walaupun ya luasnya memang luasan yang sebelumnya, cuman ya mau gimana lagi, udah pokoknya susah lah nyari yang, suami aja sampai menyerah gitu kalau nyari tempat, aku nggak bisa. Kamu nyari sendiri. Dan sekarang nyarinya itu harus pagi, siang, sore, malam kamu survei semua kayak gitu. Bu Iva nih, pertanyaan terakhir ya. Kan Bu Iva waktu di rumah yang lama sama yang sekarang nih, yang rumah hijau ini, kan selalu diganggu gitu ya. Otomatis Bu Iva itu kan suka merasakan, melihat. Bisa sensitif kayak gini tuh awalnya dari mana sih? Jadi gini ya Bang, aku juga ngerasain awal mulanya kalau dipikir-pikir itu dari kecil, aku tuh udah sering lihat gitu di rumah aku. Jadi rumah aku yang di kampung itu kan ada rumah depan sama rumah belakang. Rumah belakang itu kan yang loteng, rumah tingkat. Kalau orang Jawa bilang kan loteng itu rumah tingkat Bang. Tapi rumah zaman dulu yang bangunannya itu dari kayu semua. Nah, kalau aku kecil, aku dulu tuh SD, tapi aku nggak tahu umur berapa, tapi sampai sekarang juga masih teringat itu makhluk. Jadi setiap kali aku ke warung yang di jalan raya depan, itu pasti ada tuh, nggak, kata aku bukan kuntilanak, jadi nenek-nenek, bajunya putih semua, rambutnya putih semua, matanya putih, suka terbang, masuk ke loteng itu. Kadang juga dia suka pakai sanggul, pakai baju zaman dulu, sama rambutnya putih semua. Makanya aku namain itu Simbok. Simbok? Zaman dulu sebelum aku bisa seperti sekarang, bisa ngerasain, bisa ngeliat, itu kalau ada orang meninggal, itu aku kayak mati. Jadi gemeter. Takutnya itu nggak bisa diungkapin. Jadi udah takut banget, yang dadanya sesek, yang panas, tidur itu kaki harus ditutup bantal semua. Dan yang nemenin aku tidur nggak boleh merem sebelum aku merem. Itu jadi setiap kali ada orang meninggal Bang, bahkan ini, kamu kalau ada orang meninggal harus cuci muka pakai air yang habis sisa mandiin. Aku bilang nggak bisa, mati aku bilang gitu. Nyenggol airnya aja tuh
gemeter gimana sih, kayak orang apa fobia kayak gitu. Nah, pernah kesenggol kain kafannya aja kan, orang ngebawa kain kafan, aku lagi duduk kan, seret nyenggol. Itu langsung sesak napas. Jadi waktu itu apa namanya belum ngerti kalau ternyata aku tuh bisa ngelihat kayak gitu dari kecil sampai 2000 berapa ya, 12-an itu baru ketemu sama mertuanya sepupuku yang sekarang jadi mbakku itu, yang jadi guruku itu. Itu akhirnya diceritain, sebenarnya kamu itu udah bisa ngeliat, tapi secara goibnya itu cuma diklipik doang gitu loh Bang, cuma dikasih rasa sama kebuka tapi dikit banget gitu loh. Kamu dikasih rasa, tapi matanya itu cuma ngebuka segini, sayang, cuma gini ngintip, nggak yang dibuka sekalian gitu. Akhirnya aku disuruh milih, buka semuanya. Gitu. Nah di situ aku mulai ngelihat dengan jelas, mulai merasakan semuanya. Karena sebelumnya di rumah yang aku tempatin itu, rumah depan, kan ada rumah depan, rumah belakang. Rumah depan itu pada nggak berani Bang di situ. Jadi ada semua pekerja almarhum bapakku itu pasti pernah diliatin. Jadi kayak tangan cuma epek-epek doang begini terbang dari kamar yang dipakai almarhum bapakku itu. Karena bapakku kan punya pertambangan. Jadi itu kan diolah buat bikin granit kayak keramik kayak gini, terus kalau nggak semen. Ibaratnya zaman dulu kan lagi puncak-puncaknya itu kan cuma punya keluargaku aja di situ. Nah, aku nggak tahu ya, pokoknya sering ngeliat, tapi kan orang pada nggak percaya, maksudnya dikiranya kan aku yang halu gitu. Jadi benar-benar melangkah ke rumah depan itu nggak gerak Bang, akunya takut banget. Kadang aku lagi di kamar, ntar digedor-gedor di situ, dan ngelihat sosok kayak almarhum bapakku, tapi itu bukan bapakku gitu. Gimana sih maksudnya, kita ngelihat tapi ngelihat sosok seperti bapak kita, tapi aku tahu itu bukan bapakku gitu. Oke Bu Iva, ini kan kayaknya ceritanya masih panjang ya? Iya Bang. Gini aja, saya pengen Ibu Iva nih cerita lagi selanjutnya. Masa kecilnya Bu Iva sama kejadian-kejadian yang itu tuh tadi, yang tambangnya punya bapak ya. Boleh nggak? Boleh Bang. Ya. Siap. Siapin waktunya buat kita nih. Oke. Tapi pengen lebih detail juga. Oke. Nah buat Sobat Buntu nih, yang pengen Ibu Iva diundang lagi dan cerita lagi di Jalan Buntu, pokoknya silahkan komentar. Bu Iva, makasih banget nih. Ya, ceritanya udah panjang banget, tapi menarik banget. Makanya saya pengen Bu Iva cerita lagi. Siap. Gimana nih bisnis? Lagi naik ya berarti ya sekarang? Alhamdulillah perlahan sih. Mangga, durian, berarti sekarang apa? Sekarang udah nggak musim mangga, udah nggak musim durian. Jadi untuk sementara kita cuma di Lalamove aja. Pick up? Iya, pick up. Bawa sendiri berarti? Suami sama suami ya, kita bareng. Jadi ganti-gantian. Berarti punya sendiri ya pick up ya? Belum. Itu punya siapa? Kita sewa punya orang. gitu. Iya kan, waktu itu kan yang kita kecelakaan itu, yang episode pertama itu kan kecelakaan kan, mobil kita jual. Jadi naiknya itu kita perlahan lah. Jadi kalau belum mampu kita nggak maksain gitu. Jadi makanya sebenarnya kita juga lagi nyari sewa pick up. Kalau misalnya teman-teman ada yang punya, yang mau nyewain, insya Allah kita amanah. Yang penting harganya masuk akal ya Bang, karena kadang tahu kalau kita butuh itu ada yang digencet gitu. Ini yang pick up ini emang kenapa? Kita kurang, maksudnya butuh unit lagi gitu? Butuh unit lagi gitu. Oke, nah buat Sobat Buntu nih yang mau sewain pick up, DM aja ke Jalan Buntu. Buat bantu Bu Iva. Ya Bu Iva ya? Iya, siap. Terima kasih, sampai ketemu lagi nanti kalau misalkan cerita di Jalan Buntu. Siap. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Bu Iva tentang rumah kontrakan yang ada hantu buniannya. Dan buat kalian nih, pokoknya jangan lupa tetap pantengin terus dan tonton terus video-videonya Jalan Buntu.